Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sejumlah peristiwa yang dinalar sejumlah orang mengkhawatirkan akan terjadinya perang nuklir yang membahayakan dunia. Hal demikian tak lain jika perseteruan yang terjadi masih terus berkepanjangan dan memasuki jalan buntu. Simak dan ikuti analisa berikut ini di Mata Ketiga. Sumber sebuah media pernah membahas tentang manusia yang bermigrasi ke Mars. Disebutkan salah satu hipotesis tentang akhir dunia adalah Perang Dunia Ketiga. Dalam Perang Dunia III yang paling ditakuti semua orang adalah perang nuklir. Menurut statistik, ada sekitar 15.000 senjata nuklir di dunia saat ini. Jika perang itu benar-benar meletus, apa yang akan terjadi dengan dunia? Bagaimana kita melindungi diri kita? Baik, sudah siap? Kita akan segera mulai. Jam kiamat. Jika kita melihat pada tahun 1945 silam, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kejadian itu adalah satu-satunya senjata nuklir yang digunakan dalam perang dalam sejarah umat manusia. Menurut statistik, peristiwa ini menewaskan sedikitnya 120.000 hingga 240.000 orang. Bom atom yang diluncurkan itu akhirnya mengakhiri 6 tahun Perang Dunia II dan pada saat yang sama secara resmi mengumumkan kepada dunia tibanya era senjata nuklir. Pada tahun yang sama, Journal of Atomic Sciences AS memasang sebuah jam virtual yang disebut jam kiamat. Jam ini mengasumsikan pada pukul 00.00 tengah malam, perang nuklir akan kembali meletus. Artinya mengingatkan pada umat manusia untuk mencermati krisis perang nuklir saat ini. Football, tas yang berisi kode peluncuran senjata nuklir. Kita tahu senjata nuklir itu sangat mengerikan. Lalu bagaimana meluncurkan senjata yang sangat berbahaya itu? Sejumlah teori-teori bermunculan menganalisanya. Kita ambil contoh Amerika Serikat. Entah pemirsa pernah memperhatikan atau tidak bahwa setiap kali Presiden Amerika Serikat bepergian, selain petugas dinas rahasia dengan perawakan yang tinggi besar, ada satu orang yang selalu membawa tas hitam. Tas hitam ini memiliki kode yang disebut football. Disebutkan selain ruang situasi, yaitu pusat komando tempat Presiden AS meluncurkan senjata nuklir, ia juga punya tas tangan hitam bernama football yang bisa meluncurkan bom nuklir. Ketika Presiden meninggalkan pusat komando, seorang ajudan akan membawa koper hitam dan mengikutinya. Di Amerika Serikat hanya Presiden yang berhak memutuskan apakah akan meluncurkan bom nuklir. Begitu ia memutuskan untuk meluncurkan bom nuklir, ajudannya akan mengaktifkan football. Ada 4 hal di dalam tas hitam itu. Pertama, sebuah buku hitam yang menjadi menu pilihan serangan, jumlah dan jenis nuklir yang dapat digunakan, serta informasi rahasia. Kedua, pangkalan bawah tanah rahasia yang dapat digunakan Presiden Negeri Paman Sam itu dalam keadaan darurat. Ketiga, buku pedoman untuk Presiden AS tentang bagaimana melakukan siaran nasional pada saat krisis. Dan yang terakhir dan terpenting adalah kartu sertifikasi yang juga memiliki nama kode yang disebut biskuit. Sebuah kartu berukuran 3 hingga 5 inci dengan kode autentikasi, tentunya bagi Presiden untuk mengonfirmasi identitasnya. Ini adalah kartu sandi. Sebelum kartu itu dikonfirmasi, semua perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat tidak valid. Setelah melalui serangan prosedur, bom nuklir bisa diluncurkan. Perlu dicatat bahwa begitu bom nuklir diluncurkan, tidak bisa ditarik kembali. Perang nuklir. Jika perang nuklir benar-benar meletus, seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya sebenarnya tidak bisa diprediksi secara pasti. Karena baik atau buruknya cuaca pada saat ledakan, apakah terjadi pada siang hari atau malam hari di kota atau desa. Selain itu, apakah bom nuklir itu meledak di udara atau meledak di permukaan dan sebagainya, semua itu akan menyebabkan kerusakan dengan tingkat yang tidak sama. Kita asumsikan dulu lokasinya di kota. Cuacanya cerah,
Ada yang baru bangun, ada yang sedang dalam perjalanan ke kantor atau sekolah. Bagi banyak orang ini hanyalah hari biasa, tetapi pada detik berikutnya, bom nuklir yang mengerikan meledak di sini. Saat bom nuklir meledak, akan menghasilkan bola api dengan diameter 2 km. Suhu di dalam bola api akan lebih tinggi dari suhu matahari. Orang-orang dan bangunan di dalam bola api akan menguap seketika, dan kemudian cahaya terang yang menyilaukan akan melesat dalam 1/1000 detik. Pada saat ini, orang-orang dalam jarak 21 km dari titik ledakan awal, jika kebetulan melihat cahaya yang kuat, akan mengalami kebutaan sementara selama beberapa menit hingga hitungan jam. Akan tetapi jika pada malam hari, orang-orang dalam jarak 85 km akan mengalami kebutaan sementara. Kemudian cahaya kuat yang dihasilkan oleh ledakan membentuk gelombang panas dan energi yang kuat secara langsung menyulut benda dalam jarak 13 km atau membakar segala sesuatu dalam jarak 500 km persegi. Gelombang angin yang dihasilkan oleh ledakan akan menghantam gedung dengan kecepatan supersonik. Sementara itu hampir seluruh bangunan dalam radius 175 km ambruk. Awan jamur yang dihasilkan selama ledakan akan bercampur dengan banyak bahan radioaktif di udara. Kekuatan melesat ke atas ini akan membawa oksigen di sekitarnya ke pusat ledakan, membuat api semakin membara, dan debu radioaktif yang mengalir ke atas bersama awan jamur, yang mana akan membentuk tetesan air hujan saat bertemu dengan kondensasi udara dingin kembali ke permukaan mengenai kulit kita. Hujan hitam ini memiliki konsentrasi zat radioaktif yang super tinggi. Selain merusak kulit kita juga akan terhirup ke paru-paru kita, bahkan ke daerah sekitar lainnya mengikuti tiupan angin. Saat ini di sini bukan lagi kota yang gemerlapan tapi neraka. Ketika dilanda bencana seperti itu, hampir bisa dipastikan dalam beberapa hari tidak akan ada bantuan apapun. Alasannya sederhana, perang nuklir bukanlah bencana alam biasa, tapi gabungan dari semua bencana yang mengerikan. Saat ini jalan di dalam sudah tidak ada lagi, jembatan juga putus. Meski helikopter sekalipun juga nyaris tidak bisa mendekat, dosis radiasi yang tinggi di distrik itu akan langsung menewaskan penyelamat, apalagi menyelamatkan nyawa orang lain. Cara menyelamatkan diri sendiri. Barusan yang dibicarakan adalah jika terjadi perang nuklir, tidak ada bantuan penyelamatan apapun yang akan memasuki area bencana dalam beberapa hari ke depan. Personel pemerintah terkait serta tokoh-tokoh penting juga akan melakukan tindakan evakuasi darurat. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada dalam daftar itu untuk menyelamatkan diri? Mengutip dari sejumlah literatur, pertama adalah siapkan terlebih dahulu barang-barang yang dibutuhkan saat terjadi perang nuklir suatu saat nanti. Barang-barang yang perlu disiapkan termasuk makanan kaleng, air, baterai, radio, peluit, kotak P3K, obat-obatan, peta, kompas, senter, ponsel bertenaga surya, dan sebagainya. Ketika pecah perang nuklir, para ahli menyarankan jika Anda berada di tempat yang tidak ada bahaya langsung, Anda dapat mengukur ukuran awan jamur dengan ibu jari ke arah ledakan bom nuklir. Jika awan jamur lebih besar dari ibu jari Anda, itu berarti Anda berada di zona radiasi konsentrasi tinggi. Karena itu Anda harus mengungsi secepat mungkin dalam waktu 15 menit. Jika awan jamur lebih kecil dari ibu jari Anda, itu berarti Anda berada di zona relatif aman. Namun meskipun demikian, tidak peduli apakah awan jamur itu lebih besar atau kecil dari ibu jari Anda, sebaiknya selamatkan diri sejauh mungkin. Jika tidak bisa menjauh dari pusat ledakan, dihimbau sebaiknya masuk ke dalam rumah secepat mungkin, jangan sampai terpapar di luar. Sedangkan untuk pemilihan bangunan, basemen jauh lebih baik daripada lantai 1. Sementara dari sisi bahan bangunan, tembok semen akan lebih baik daripada dinding kayu karena radiasi yang dihasilkan selama ledakan akan turun menjadi 1% dari semula dalam 2 minggu ke depan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam ruangan, dalam 2 minggu ke depan sebaiknya tidak keluar dulu. Kalau bisa 15 menit setelah ledakan, sebaiknya bersihkan badan,
termasuk hidung, mulut, dan telinga dengan air sabun. Cuci sebersih mungkin dari zat radioaktif beracun ini, dan ingat segera lepaskan pakaian Anda dan ganti dengan pakaian yang bersih. Karena pakaian ganti telah terkontaminasi oleh radiasi, sebaiknya singkirkan sejauh mungkin dari Anda. Begitu terjadi perang nuklir, mungkin ada lebih dari satu serangan, dan kandungan radiasi di luar sangat tinggi, jadi tetaplah berada di dalam rumah. Tetapi Anda juga harus menyiapkan diri untuk kemungkinan evakuasi kapanpun. Jika bisa, sebaiknya segera menjauh dari kota dan pangkalan militer, karena tempat-tempat ini adalah target yang paling mungkin diserang. Salah satu sebab lahirnya uji coba nuklir paling awal adalah karena Amerika Serikat dan Uni Soviet merasa jika mereka tidak membuat satu senjata nuklir, pihak lain mungkin akan menjadi ancaman. Di bawah logika pemikiran ini, lingkaran setan pun mulai bergentayangan tanpa batas. Sekarang kekuatan dunia pada dasarnya memiliki senjata nuklir. Awalnya kita berpikir bahwa dengan adanya senjata nuklir kita akan aman, tetapi benarkah begitu? Saat ini jika kemudian andai saja teori jam kiamat telah mencapai pukul 11.58 tengah malam, hanya tersisa 2 menit sebelum tibanya akhir dunia. Di tahun baru itu, tidak peduli dari negara manapun dan sikap politik mereka, lebih baik mengesampingkan semua prasangka dan lebih mengasihi orang-orang di sekitar Anda, meski itu hanya orang asing yang tidak dikenal. Nah pemirsa, sebelum episode ini diakhiri, untuk diketahui, negara-negara belahan dunia lainnya sudah terdapat bunker yang mana diklaim anti nuklir bahkan jika terjadi serangan asteroid. Demikian informasi mata ketiga kali ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui kisah-kisah peristiwa misterius lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.